Selamat pagi teman-teman dari pom bensin Margonda. Us, thank you Us. Thank you ya. Jadi gengs, mungkin sekitar kurang lebih setengah jam tadi itu motor gue nggak mau nyala. Akinya agak-agak soak gitu. Terus gue sebenarnya janjian sama Mikael di Shell sini nih, Shell Margonda. Karena memang kita biasa ketemuannya di situ kan, dulu juga sama apa almarhum juga dulu suka ngumpulnya di sini kalau mau riding pagi. Nah, kebetulan banget gue itu lagi kepengen bahas soal MV Agusta yang ringkih gitu ya. Tahu-taunya bener-beneran ringkih hari ini. Soak. Jadi si Solihin ini udah sekitar kurang lebih hampir 2 mingguan sih nggak dijalanin gitu. Jadi gue cuma minta tolong sama adik gue yang panasin, dan ya panasinnya juga gitu paling cuma 5 menit, nggak nyampe 5 menit gitu. Ini ada Mika bawa Nadine. Iya, jadi memang bener-bener kebetulan banget gue tuh hari ini topik gue tuh lagi pengen ngebahas soal MV Agusta tuh ringkih gak sih gitu. Karena banyak yang minta juga, terus calon customer nih, calon buyer juga banyak yang nanya gitu ya ke gua, baik dari yang di Jakarta yang baru mau main moge, yang baru mau main MV, sampai yang di luar kota gitu. Jadi ya nggak bisa dibilang selalu semuanya ringkih gitu. Kalau misalkan kita ngobrolin soal motor Jepang gitu kan, itu mostly motornya enak deh gitu. Kayak contoh kasus masalah aki aja, Paijo gue tinggal trip sebulan gitu, atau bahkan sebulan setengah itu ya dinyalain lagi sama karyawan gue, sama bokap gue, ya udah hidup gitu kan, nggak soak. Tapi lain ceritanya sama motor-motor Itali, motornya MV Agusta gitu kan. Nah, sebenarnya gue lagi kepengen bahas soal trouble-nya si Solihin ini dalam segi quick shift. Jadi ini quick shift-nya sebelum gue tinggal pas ke Bandung yang ada acara sama Marquez itu, ini quick shift-nya error. Jadi dia nggak mau nyala. Quick shift-nya tuh bener-bener nggak mau gitu, dari gigi berapapun nggak mau dia, RPM tinggi pun dia nggak mau naik gitu. Jadi ya kalau dipaksa yang ada malah tambah rusak gitu kan. Dan ternyata gue kaget tadi pagi, tahu-tahu dia bisa hidup men. Jadi sesaat sebelum gue isi bensin tuh, kalau kalian yang rumahnya di Depok tahu, di daerah depan Hotel Bumi Wiyata itu kan straight banget tuh, enak tuh, kosong ya kan. Gue hajar tuh dari gigi 2, 3, 4 sampai 150-an itu mau naik nih, contohnya kayak gini nih. Nah itu mau naik kan, teng gitu. Tapi beberapa waktu lalu itu nggak mau sama sekali, dan makanya gue bingungnya tuh memang MV tuh ya begitu, it's complicated, nggak bisa kasarnya tuh nggak bisa 1 tambah 1 2 gitu lah kira-kira. Jadi kalau masalah ngomongin error quick shift gitu ya,
Itu kejadiannya sebenarnya lebih seringnya sepengetahuan gue itu di Brutale ya. Di Brutale 800 itu paling sering, mau yang seri lama atau yang seri baru. Jadi ada beberapa customer yang berkali-kali masalahnya itu lagi gitu. Dia balik ke showroom betulin itu gitu, balik ke showroom betulin itu gitu. Jadi tapi di 2-3 pembeli yang lain dengan motor yang sama, there's no fucking problem. Jadi itulah motornya Itali tuh, kalau lo kepengen punya motor Itali, lo kudu siap sama hal-hal yang seperti ini gitu. Dulu gue sempat ragu buat ngambil MV karena apa? Karena gue jauh ya. Jadi baru kejadian juga sama Mikhail ya. Mikhail kan motornya banyak banget. Dan dia ini punya dragster juga ya. Dia punya dragster. Dan itu dragsternya kemarin fan-nya itu mati total gitu. Padahal sebelumnya dia bawa ya udah biasa-biasa aja, dan motornya juga bukan motor daily gitu. Setahu gua memang ya Mikhail kan motornya banyak banget kan. Mikhail sama Iqbal almarhum kan motornya banyak banget, lebih dari 20-an gitu. Jadi ya dia make nggak mungkin sesering apa ya kayak gua make Paijo dulu gitu kan, yang literally setiap hari dipakai gitu. Dan at the end fan-nya itu mati total gitu. Bukan lemah, bukan apa, tapi bener-bener mati total gitu. Dan dia harus ganti fan-nya keseluruhan gitu. Pantes dari dulu nih si Mika nih yang paling sering pakai Brutale, pakai dragster. Itu sering nanya sama gua, kok motor gua suka kencing, dia bilang gitu. Motor gua suka ngompol gitu. Jadi rupanya memang ada masalah sama fan-nya gitu. Tapi di orang-orang lain kayak misalkan Rento ya, temen kita yang kalau kalian nonton di vlog gue bawa dragster RR juga sama kayak Mika, dia touring ke Makassar kemarin sama gua, itu there's no problem gitu, nggak ada masalah apa-apa. Makanya di hal-hal yang kayak gitu tuh, buat kalian yang mau mencoba untuk mengganti MV Agusta, you have to think twice gitu. Lo orang bisa sabar nggak ngadepin ini gitu. Sampai ada satu customer yang udah nggak terlalu sabar, jadi dia ganti dragster Brutale 800-nya sama motor lain gitu. Karena apa sih nih gitu, mungkin kayak kok nggak kelar-kelar problemnya gitu ya. Nggak nemu gitu apa gitu. Kalau misalkan emang ini problemnya, ya harusnya kan cepet kelar gitu kan. Ini mah enggak gitu, berkelanjutan gitu, berkepanjangan gitu. Jadi kalau dari masalah MV Agusta, ringki nggak ringki, sebenarnya balik lagi ya, ini motor handmade gitu. Ya maksudnya handmade bukan dibikin satu-satu kayak lu bikin lilin gitu ya, lu prakarya lilin, bukan. Maksudnya ya ini motor motor yang it's an art bike gitu. Jadi lo harus sabar-sabar gitu. Terlebih lagi dari masalah throttle, karena ini udah throttle by wire, jadi kita nyuci motor ini juga harus bener-bener dengan ekstra hati-hati, ekstra care banget lah pokoknya sama ini motor gitu. Untuk dari segi throttle jangan disemprot kencang-kencang, tipsnya itu. Dan yang lucunya ada cerita lagi, kemarin juga ada orang yang punya dragster RR namanya Om Prianto, dia baru beli. Dan motornya itu setelah Sunmori dicuci sama dia di sampingnya Dream Garage itu. Nah setelah dia cuci, dia kaget motornya nggak mau nyala. Nah terus untungnya ada Mbak Satar dan gua, jadi kita sudah mendiagnosa kalau motor ini sepertinya disemprot terlalu kenceng sama si tukang cuci steamnya itu. Dan didiamin bentar,
kurang lebih berapa ya, ada kali 10 menit. Terus pakai triknya Mbah Satar yang biasa dia lakuin, yaitu membuka tutup bensin, and then ditutup lagi, dibuka sebentar, ditutup lagi, dan secara mengagetkan motornya langsung hidup dong. Dan dia udah pesen go-kart untuk pulang. Jadi ya itulah, motor-motor MV Agusta itu it's complicated gitu. Wah, crash man, crash. Waduh. Wah, gawat. Jadi tapi ya gitu, di balik motornya yang seperti ini, yang boleh dibilang ringkih juga, boleh dibilang unpredictable gitu kan, MV Agusta selalu menyiapkan servis terbaiknya di sisi towing. Jadi mungkin kalau beberapa waktu lalu kalian tahu dan follow Instagram gue, ada namanya Mas Bimo, itu drifter nasional juga, dan dia anak MV juga. Dia itu mau meeting ke Kemayoran, F3 800-nya itu memang ya dia pakai banget buat kantor gitu. Orangnya bener-bener punya moge tuh ya dipakai gitu. Jadi dia mogok, entah kenapa gue nggak ngerti, mungkin kencing, motornya overheat atau dan lain sebagainya. Dan MV langsung menyiapkan servis terbaiknya, yang pasti langsung towing itu nyampe ke tempat dia mogok. Langsung Mas Bimo dibawain motor untuk meeting. Jadi dia dibawain Brutale 800 yang baru sih, seingat gua. Nah itu langsung dibawain dan langsung Mas Bimo pakai, motornya Mas Bimo langsung di towing. Jadi kurang lebih servis seperti itulah yang dikasih sama MV Agusta selaku ATPM ya di Indonesia, yang mana bisa kasih trust ke kalian, kasih kenyamanan ke kalian untuk pemilik MV Agusta, gitu aja. Ya kurang lebih gitu sih ya. Nanti gue mau lanjut ke BMW, kurang lebih ini aja materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian yang calon buyer, calon customer MV Agusta. Gue cabut dari sini. Jangan lupa like, share, comment, subscribe video gue, channel gue maksudnya. Waduh, ini licin banget ini.